Lari! Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Sedikit lagi sampai. Kami akan berkunjung ke desa sebelah teman, yaitu Desa Tawangsari. Bukan sekedar berkunjung, tapi kami akan membantu paman-paman dan bibi-bibi untuk memanen bawang merah. Nah, semuanya sudah mulai panen kan? Untung kami belum terlambat. Bawang milik bibi ini berjenis bali karet. Ukurannya lebih besar dibanding bawang merah biasa. Dan bisa dipanen ketika sudah berumur 76 hari. Dalam sawah seluas 1 hektar ini dapat menghasilkan 4 ton bawang merah loh. Banyak banget kan? Dalam setahun, bibi bisa panen 2 kali. Dan hanya ditanam ketika musim hujan saja. Menanamnya boleh ketika musim hujan, tapi memanennya harus dalam cuaca terik atau kering. Karena bawang yang dipanen dalam kondisi hujan dan basah dapat membuat bawang tidak awet dan cepat busuk. Enak gede-gede, enak. Nyobain pan. Pahit. Sarul. Bawa aja dikerjain Umam. Bawang mentah enaknya kalau dimakan sama sate kambing. Panen bawang merahnya menyenangkan teman. Soalnya besar-besar. Lihat nih. Oh iya, aku kan harus ambil kuda dulu di rumah untuk membawa bawangnya ke desa. Kalau begitu, aku harus bergegas teman. Terbang aja deh biar cepet. Wuhu, meluncur. Asyik banget teman. Apalagi pemandangan dari atas terlihat sangat indah. Rumahku sudah terlihat teman. Ayo mendarat. Nah, ini kudaku teman. Cakep kan? Ayo, kita segera berangkat. Kawan-kawan sudah menunggu. Bawang-bawang hasil panen tadi biasanya kami angkut memakai motor. Tapi kali ini kami memakai kuda. Karena medan dan jalan yang dilalui lumayan terjal. Dengan memakai kuda, nggak perlu takut lagi kena kubangan air dan tanjakan yang curam. Semua dilibas. Nggak perlu takut juga kehabisan bensin. Kalau kuda capek dan lapar, tinggal diberi makan rumput lalu jalan lagi deh. Gambang, ayo main patrol. Waduh gede, kentongan di gunung. Mandi mandi ku akeh emang guys. Yang mau juga kono wis. Oke lah, kalau begitu kita selesaikan misi bawang merah dulu yuk sebelum membuat kentongan. Wah, banyak sekali bawang merah yang bergantungan di sini. Yap, ada sekitar 70 ton bawang merah yang dikeringkan di tempat ini. Karena saking penuhnya, kami harus mencari tempat yang masih kosong untuk menggantungnya. Bawang merah yang habis dipanen harus dikeringkan terlebih dahulu selama 10-15 hari. Ketika penjemuran pun tidak boleh terkena air. Tenang saja, tempat penjemuran kami atapnya terbuat dari plastik. Jadi air nggak bisa masuk. Menyusun bawangnya juga tidak boleh terlalu rapat agar cepat kering. Bawang yang masih basah hanya dihargai sekitar Rp7.000 saja. Sedangkan yang sudah kering saat ini bisa mencapai Rp15.000 per kilogram. Ayo, kalau sudah sampai pasar atau rumah kalian, jadi berapa harganya? Oh iya, bawang yang sudah kering biasanya dikirim keluar Pulau Jawa, mulai dari Medan, Aceh, dan Pulau Bali.
Jauh juga ya perjalanannya. Ini balik balik suara biasa. Oh iya. Ayo. Teman-teman, ada yang tahu nggak belalo itu apa? Siang ini, kami akan mengantarkan belalo pesanan Bibi. Belalo adalah batang bawang yang berukuran besar dan tebal, atau kami menyebutnya bunga bawang. Dalam satu tanaman bawang, hanya ada beberapa bunga bawang saja loh. Makanya harganya lumayan mahal. Aromanya persis seperti bawang merah atau kucai, tetapi lebih tajam daripada daun bawang dan bawang perai biasa. Tugasku memotong belalo tipis-tipis, sedangkan tugas Bibi dan Sahrul membuat pewarna alami. Merah dari buah bir, kuning dari wortel. Membuat kue lumur belalo gampang-gampang susah, teman. Yuk, ikuti cara kami. Campur tepung terigu dengan sedikit garam. Aduk sampai adonan kue tercampur rata. Untuk melarutkan adonan, Bibi memakai susu segar yang dipanaskan agar kue lebih gurih dan teksturnya lembut. Lalu tambahkan belalo cincang dan warnai sesuai selera agar lebih menarik. Untuk memanggang adonan lebih baik memakai bara kayu supaya adonan matang merata. Sahrul, Rangga, siapkan apinya ya. Masukkan adonan ke panggangan dan diamkan selama beberapa menit. Loh, malah buat mainan arangnya. Umam, Sahrul, kita mau masak bukan mau perang. Nah, kuenya sudah matang. Langsung saja angkat dari panggangan. Apa itu? Wah, belalo. Coba ayo. Ayo. Nah, pas sekali. Makanan matang, Paman dan Bibi datang. Ayo, Paman, Bibi. Kita makan sama-sama. Ini dia kue lumpur belalo dari desa kami. Rasanya, gak perlu diragukan lagi deh. Belalo atau bunga bawang punya banyak manfaat loh. Karena memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, belalo dapat mencegah kanker. Hebat ya? Ayo, Domin, lari yang kencang. Saking kencangnya, kami jadi kewalahan mengimbangi kecepatan lari si Domin. Sih, tak lihat mau tak jamin kebon. Yo. Ayo munggah kabeh, tak bawa iki. Ini kalau bisa. Duh, hampir saja lupa teman. Aku harus membantu Paman panen buah karika khas Wonosobo milik pamanku. Ayo semuanya naik. Kita meluncur. Teman, ini dia kebun buah karika khas Wonosobo milik pamanku. Di sini biasa tumbuh di pinggiran perkebunan. Lang tak dedong wedhus ndek nang kene. Kowe talenine sing seret. Aja bodol.
Ayo kawan, segera kita petik buah karikanya. Lang, yuk amit lang. Ya udah Pak, tunggu di mana? Ya Lang. Buah yang masih satu keluarga dengan pepaya ini punya julukan si pepaya gunung loh. Buah yang berwarna kekuningan, tandanya sudah matang teman. Ayo kita petik. Karena buah karika tumbuh berkumpul di atas pohon, kami harus memanjatnya. Kok dulu, panggulkan. Bulang, dulu. Bahkan sampai harus digendong seperti ini. Ya, cepetan. Bagaimana di mana ya? Tes. Apa macam? Oh iya teman, tanaman buah karika tidak mengenal musim, sehingga bisa berbuah sepanjang waktu. Walau masih satu keluarga dengan pepaya, ukuran buah karika lebih kecil dan membulat ya teman. Ayo kawan, buah karikanya sudah terkumpul. Lekas kita bawa yuk. Ini Mbak. Ya rewangi ngocek ilang. Yo. Ditelokke ya. Ini Mbak. Heeh, alon-alon. Oh iya, untuk mengolah buah karika gak boleh sembarangan loh teman. Alon-alon ya. Buahnya diselimuti getah yang bisa bikin gatal di kulit. Kurang pas jika dimakan langsung. Olahan paling legendaris sih jadi manisan buah karika. Tapi kali ini beda teman. Kami mau olah jadi dawet. Setelah dikupas dan dipotong kecil, buah karika lalu direndam dengan air. Dijamin deh, getahnya bisa hilang. Kemudian, potongan karika diulek sampai halus ya. Mbak di karikane tak diulek. Ya, tenun ya, Lang. Iya. Baru deh, karika yang sudah halus dituang bersama adonan seperti ini teman. Ayo, aduk terus. Sambil tambahkan air ya. Adonan kemudian dimasak sambil diaduk pelan. Cukup dengan api kecil saja ya, biar nggak cepat gosong. Kenapa kok namake kono wae? Aku wedi domen dicokot Pak Le. Walah, isih ono kae lho ning kono. Wis yo, ngemangi mana yuk. Ya. Nah, sudah mengental nih teman. Tandanya adonan dawetnya sudah matang. Eits, belum selesai. Adonan yang masih panas kemudian dicetak memanjang seperti ini. Wadah air dingin di bawah cetakan bakal membuat adonan yang keluar langsung mengeras loh. Wih, ini dia. Dawet karikanya udah jadi. Asik. Dawet karikanya udah siap disantap nih teman. Tinggal kami racik bersama gula jawa dan santan. Lah, Zais, kenapa ning kono? Nyong wedi dicokot Pak Le. Ngene si Domin. Kok dicukur? Lah dicukur apa-apa, ben tak kekandelen. Engko nek misal kekandelen iso lara terus mati. Hah? Mati. Kok dicukur ya, Domin ya? Sehat. Yo, Mbak. Yo langsung. Gawe jauh. Biasa tunasan jadi kuwi lho. Nah, aja rebutan. Sampai dhisik kuwi. Pertama, masukkan dulu dawet karikanya. Lalu campur deh dengan santan supaya makin gurih. Terakhir, tinggal tambahkan gula jawa sesuai selera biar rasanya tambah manis. Wah,
Hampir saja kelupaan teman. Ada manisan buah karika. Lumayan kan, bisa sebagai tambahan isiannya. Rasa manis dan gurih dipadukan dengan dawet dari karika dan manisannya dijamin makin seger. Pokoknya enak tenan. Ayo, siapa yang kalau makan sukanya pakai kerupuk? Tenang, kali ini kalian pasti senang. Karena aku dan teman-temanku akan membantu Kak Mia di pabrik kerupuk milik keluarganya. Lokasinya nggak jauh kok dari kota Batang. Namanya Desa Kasepuhan alias Desa Kerupuk. Nah, ada yang tahu dengan kerupuk mie usek ini? Ini khasnya daerah kami Batang loh. Untuk membuat kerupuk mie usek, bahannya cukup sederhana kok. Tepung tapioka, pewarna makanan, air, garam, dan bawang. Semua bahan diaduk sampai kalis. Lalu masukkan adonan ke dalam mesin khusus dari kayu seperti ini. Wah, lihat teman, alatnya masih manual begini ya. Masih membutuhkan tenaga manusia. Ayo, tekan terus Wik, sampai adonannya keluar. Oh iya teman, usaha kerupuk ini sudah ada sejak tahun 1998 loh. Dalam sehari, pabrik kerupuk ini bisa menghabiskan 5 kuintal tepung teman. Banyak sekali ya. Maklumlah, pabrik kerupuk inilah yang memasok kerupuk se-Kabupaten Batang, Semarang, dan Pekalongan. Mie yang keluar dari alat ini kemudian dibentuk melingkar dan ditaruh di wadah khusus yang disebut eblek. Kalau ini sih kami ahlinya. Nah, selain kerupuk mie yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk persegi. Adonan dan cara pembuatannya sih sama. Cuma alat presnya saja yang lebih kecil. Lucu ya. Karena sudah sangat terbiasa, tangan paman sangat cekatan dan terampil. Cepat sekali kerjanya. Tapi ini kerja atau main-main ya? Kok malah mirip kuda-kudaan? Sip. Jika semua tercetak dan tersusun rapi, adonan siap untuk dikukus. Tada! Ini dia alat pengukus raksasanya. Proses pengukusan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Lumayan lama ya. Apalagi kalau tumpukan eblek makin banyak, sudah pasti tambah lama. Untuk perapian, Pak De menggunakan bara sekam. Selain lebih murah, bara sekam juga dinilai memiliki panas yang rata dan tahan lama. Setelah adonan matang, langsung deh dijemur. Proses ini memakan waktu minimal 2 hari dalam panas terik. Yang unik dari kerupuk usek ini adalah cara menggorengnya. Menggunakan pasir pantai yang halus sebagai pengganti minyak goreng. Oh iya, agar memperoleh hasil yang baik, pasir yang digunakan untuk menggoreng tidak boleh sembarangan. Harus menggunakan pasir pantai atau pasir gunung yang telah disterilkan alias dibersihkan. Pasir ini digunakan supaya nggak menempel pada kerupuk yang bisa mengurangi cita rasanya teman. Karena digoreng menggunakan pasir, kerupuk usek dijamin bebas kolesterol. Sekarang waktunya membuat sego megono. Selain parutan kelapa,
nangka muda yang dicacah kecil-kecil menjadi bagian penting dalam pembuatan megono. Jangan lupa siapkan bumbu-bumbunya juga, seperti bawang merah, cabai, daun jeruk, dan lain-lainnya. Campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan ya parutan kelapanya. Nah, setelah kelapa dibumbui, barulah susun rapi di atas nangka muda sambil dimasak. Bumbu diletakkan di atas supaya bumbu bisa turun dan meresap ke bawah. Kalau kalian datang ke Batang, belum lengkap rasanya kalau belum mencoba sego megono. Konon, menurut sejarah, asal-usul makanan ini bermula dari sesaji untuk Dewi Sri sebagai penguasa padi pada zaman kerajaan Hindu. Ini dilakukan supaya hasil padi bisa melimpah dan makmur. Namun, seiring berjalannya waktu dan masuknya Islam zaman Mataram, nasi megono beralih fungsi dari sesaji menjadi hidangan untuk selamatan. Iya, seperti yang aku buat ini. Nasi megono untuk acara ritual adat turun tanah adik. Setara dengan 8 bulan kalender Masehi. Ini yang kami tunggu-tunggu dalam prosesi tedak sinten ini, teman. Eits, jangan pergi dulu. Karena Simba dan Bude akan menaburkan beras kuning yang dicampur dengan uang logam. Siapa mau uang? Berapa sekarang juga? Oh ya, ayo ambil sebanyak-banyaknya, teman. Asik. Oh ya, teman. Saweran ini dimaksudkan agar anak kelak memiliki sifat yang dermawan. Kalau begitu, sering-sering aja ya dilakukan prosesi seperti ini. Aku tabung biar kaya nanti. Waktunya makan. Asik. Ini yang aku tunggu-tunggu. Nasi megononya enak sekali. Pulen dan terasa gurih. Unik juga ya bentuknya. Tahukah kalian, nasi tumpeng sudah ada di Indonesia sejak dulu, yaitu pada zaman kerajaan Hindu. Mereka membentuk kerucut agar tumpeng menyerupai dengan bentuk gunung Mahameru, yaitu tempatnya penguasa alam semesta. Bentuk kerucut itu lalu bermakna sebagai hubungan atau pengharapan terhadap penguasa alam semesta. Nah, setelah agama Islam datang, bentuk kerucut tidak ditinggalkan. Hanya saja maksud dan tujuannya yang sudah dirubah, yaitu bentuk syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Kerupuk useknya juga benar-benar gurih dan ada sedikit aroma bawangnya. Sungguh perpaduan yang ciamik.
Wih, hati-hati. Tak ditego bisa menaiki iki. Kebale. Yo, mana? Juwi. Yuk cepat jalan terus. Kita harus cari Pak De Teguh. Biasanya Pak De memang selalu ada di kebun. Kamu yang sabar ya, Wi. Lang. Kayak Pak De Teguh. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Untung saja kita bisa langsung bertemu Pak De Teguh. Wih, iki oyonge teh bolongku tugel lho, Pak De. Sampeyan iso menaiki ora? Ya, engko tak benekke, tapi saurunge kuwi padha ngewangi Pak De ngumpulke kayu. Syukurlah, Pak De Teguh memang baik hati. Nah, ini dia pohonnya teman. Besar dan tingginya pas untuk menjadi bahan pembuatan wayang golek. Langsung saja kita tebang. Tahukah kalian, pohon sengon merupakan tanaman kayu yang tumbuh dengan cepat loh. Tingginya bisa mencapai 30 hingga 45 meter. Pohon sengon banyak digunakan untuk industri. Salah satunya mebel. Karena sifat kayunya yang baik, padat, berserat lurus, dan tidak mudah diserang rayap. Wah, hebat juga kamu, Sengon. Bengkel tempat Pak De Teguh bekerja. Sudah ratusan wayang golek berhasil Pak De buat. Banyak dalang kondang memesan wayang golek dari beliau loh. Karena hasilnya yang memang sudah terbukti bagus dan detail. Yuklah, langsung saja kita potong kecil kayu sengonnya. Pertama-tama untuk membuat sebuah wayang, Pak De harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Yap, mulai dari kepala atau wajahnya. Oh iya teman, kesenian wayang golek sebenarnya berasal dari Jawa Barat. Namun kini sudah menyebar hingga Jawa Tengah seperti desaku. Mantap dah, tinggal kita pasang tangannya. Kuatkan dengan benang ya. Lihat, tangan bolang sudah jadi. Dahulu Sunan Kudus menggunakan wayang golek untuk menyebarkan agama Islam. Dan pada akhirnya ide wayang golek itu dibawa ke Cirebon.
Pementasan wayang golek di Tanah Parahyangan dimulai sejak Kesultanan Cirebon berada di tangan Panembahan Ratu, yaitu Cicit dari Sunan Kudus. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita pakaikan pakaian. Biar tambah bagus kalau orang Jawa bilang, alias ganteng. Dah, sekarang kamu bisa main lagi deh dengan wayang kesayanganmu. Lain kali, hati-hati ya, Wi. Halo, wis dadi. Wah, bisa jalan karo aku, Pak De. Wah, sapa iki? Bolang, Pak De. Si bulan saka ndi? Si Watu. Si watu arep nyang ndi? Mengkono ring alas. Luru apa ning alas? Turu makanan. Masuk nang alas luru makanan sing bener bahaya. Lulu bohong. Yo, betul nggon aku bae. Tapi memang benar, hal seperti ini patut kita lestarikan. Karena wayang golek asli kesenian Indonesia. Ayo, lanjut, Man.